2 menit lagi ya Bapak Ibu. 1 menit lagi. Mohon dihubungin teman-temannya yang belum join. Kiranya dapat segera gabung di forum ini. Karena nanti kalau sudah mulai khawatir tertinggal materinya. Dan mudah-mudahan nanti kita melakukan jurnal lagi untuk merefresh cara input jurnal yang pernah dilakukan. Semoga belum lupa sih. Ya kalau sudah lupa nanti kita pandu lagi pelan-pelan. Yang buka siapa? Buka bit izin. Kalau buka bitnya atau mau langsung dimulai buka bit? Langsung mulai aja, Mas. Oh, baik. Kita mulai Bapak Ibu ya. Karena waktu sudah menunjukkan 13.40, kita mulai saja kegiatan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, ya pun. khawatir nggak ada yang balas. Baik Bapak Ibu, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita dapat berjumpa bersilaturahim meskipun melalui Zoom meeting, tapi insya Allah tidak mengurangi maksud dan tujuan kita untuk ketemu dalam forum ini. Bapak Ibu sekalian, memang undangan kita di surat mungkin ya sekitar jam 2, tapi kita percepat saja. Mungkin panitia berkaca dari kegiatan kemarin rasanya kurang kalau 1 jam, sehingga mungkin ditambah waktunya mulai dari 1:30. Ternyata 1:30 juga belum banyak yang join. Baik Bapak Ibu sekalian, izin share materi hari ini. Materi kita kali ini adalah penata usahaan RUT, terutama yang sudah terinput di Simda Keuangan sampai dengan 31 Oktober 2021. Baik Bapak Ibu, sekedar mengingatkan, ini jadwal LKPD kita memang mungkin dari akuntansi beberapa kali materi ini lagi mungkin karena biar terus mengingatkan teman-teman sekalian bahwa jadwal LKPD itu sangat padat gitu kan. Kalau saldo awal dan jurnal balik tentunya sudah kita lakukan. Sekarang adalah rekon utang piutang juga sudah dilakukan kemarin. Cuman untuk dan puskes, harapan saya sebagai pendamping LKPD di Kabupaten Tanggamus dalam kesempatan siang sampai sore hari ini, mudah-mudahan nanti untuk pembayaran piutang tahun 2020 kalau bisa dapat di jurnal hari ini juga, sore ini juga, karena angkanya sudah dapat gitu kan, sudah dipastikan. Ya kenapa enggak kita lakukan jurnal penyesuaian ini, jurnal penyesuaian di poin 8 ini. Terkait tanggal mungkin nanti bisa sesuai dengan tanggal uang masuk atau tanggal 31 Desember, nggak masalah, nanti kita sepakati saja gitu jurnal penyesuaian untuk pembayaran piutang itu sesuai dengan tanggal uang masuk atau tanggal transaksi. Mungkin nanti
ada apa ya arahan dari Bupakit, jurnal penyusunannya mau menggunakan tanggal yang mana gitu kan. Itu Bapak Ibu terkait refresh jadwal LKP di tahun 2021. Mungkin ke materi selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu penata usaha Android yang saya cek ada di Simda Keuangan. Yang pertama SP3B memang sudah teman-teman Puskes dan RSUD ini sudah menginput sampai dengan September gitu kan. Namun SP3B itu belum semuanya final. Saya cek di Simda Keuangan sampai dengan siang hari tadi, SP3B final untuk Puskes dan Pasar Simpang yang baru sampai dengan September gitu. Sedangkan Puskes Ngarit dan Siring Betik hanya sampai Januari gitu. Nah, ini harapannya bisa baik puskes-puskes yang lain maupun RSUD segera SP3B-nya difinalkan sampai dengan bulan September, ditambah dengan SP3 baru bulan Oktober harus segera masuk ke Simda Keuangan gitu. Karena nanti kalau nggak segera kita selesaikan inputannya, nanti bertumpuk di akhir tahun. Gitu. Padahal di akhir tahun sendiri tentunya kita sibuk juga dengan verifikasi SPJ. Jadi bisa di akuntansinya atau teman-teman di penata usahaan di puskes maupun di rumah sakitnya. Sedangkan SP2B-nya sendiri, pengesahan dari BUD-nya sendiri belum ada atau posisinya masih kosong sampai dengan siang hari ini. Itu Bapak Ibu terkait penata usahaan GLUD. Kan? Kalau emang ada kendala, boleh langsung disampaikan di sini, mumpung ada teman-teman akuntansi, ada teman-teman dari Dinkes, gitu kan. Kendalanya di mana, kenapa masih belum final, karena tadi dicek ini posisi siang tadi jam berapa ya? Kita sebelum Jumatan ini. Iya Mas, Gimana? sebenarnya kemarin itu saya sudah koordinasi sama Dinas Kesehatan dengan Mbak Laras. Kita minta rekap rekap puskesmas yang sudah input SP3B dan dokumen pendukung kayak rekening koran. Karena kita kan harus verifikasi, karena takutnya pas waktu mereka sudah final dan kita sudah bikin SP2B, ternyata masih ada kesalahan. Nah, untuk menghindari itu, saya minta sama Dinas Kesehatan selaku koordinator untuk puskesmas, mereka ngecek dulu inputannya, SPJ-nya. Setelah itu setelah mereka cek sudah oke, sudah ada rekapannya, baru nanti diserahkan ke akuntansi. Tapi sampai dengan sekarang karena nggak digubrak-gubrak lagi, mungkin karena banyak tugas mungkin ya, jadi belum balik lagi ke akuntansi. Padahal saya minta kemarin Senin lalu ya, kita mintanya minta tanggal Senin lalu tuh. Jadi mungkin ada dari Dinas Kesehatan bisa memberikan keterangan kenapa kok sampai dengan sekarang belum balik lagi ke akuntansi ya. Kendalanya di mana gitu? Ya Bu Budi ya. Ya boleh. Ya Mbak Ren. Untuk kemarin kan yang dari Puskes kan sudah kirim laporan manual ke Mbak Laras ya. Sudah kami cek antara laporan manualnya dengan inputan yang di SP3B memang masih banyak salah, masih banyak perbedaan. Terus kami belum cross check ke rekening koran ya, karena sampai dengan saat ini belum ngumpul rekening koran sampai September. Nah, ini untuk yang SP3B final yang kayak Pasar Simpang ini memang sudah oke ya Mbak Ren? Kebetulan Pasar Simpang juga kemarin ada kesalahan juga tuh. Oh, berarti harus ada yang dirubah. Nah itu tadi Mas, makanya kita minta sama teman-teman Puskes
untuk kelengkapan datanya, karena kita untuk meminimalisir nantinya takutnya akan ada jurnal penyesuaian lagi di situ. Makanya kita ngehindarin itu, kita double cross check, di cross check di Dinas Kesehatan, kita cross check juga di akuntansi gitu Mas Ojan. Oh ya. Baik, terima kasih atas informasinya Bu Kabit. Nah, teman-teman dari Dinas Kesehatan. Kadang gini ya, memang kita paham lah teman-teman di Puskes, teman-teman di Dinkes memang sibuk gitu kan, termasuk teman-teman di akuntansi juga. Tapi apakah kesibukan itu nanti jangan sampai justru yang harusnya bisa kita selesaikan segera secepatnya, tapi nanti akhirnya ditumpuk semua di akhir tahun. Kalau sudah akhir tahun ya saya yakin memang pihak manapun, baik dari teman-teman Puskes, tentunya sibuk juga dengan kegiatan yang harus segera dieksekusi, termasuk juga penata usahaan, pembukuannya harus segera diselesaikan, gitu kan. Dan juga harus ke Pemda mungkin kan. Nah, takutnya karena harus menyelesaikan kegiatan di Puskes, nggak bisa ke Pemda juga gitu kan. Nah, itu jadi kendala kita semua nanti kalau semua harus diselesaikan di akhir tahun. Padahal belum tentu juga teman-teman di akuntansi itu luang waktunya kalau di akhir tahun gitu kan. Tentunya ada kesibukan-kesibukan lain gitu kan. Jadi monggo kalau bisa disegerakan, terutama verifikasi ya minimal kalau belum bisa nambah sampai Oktober, finalkan dulu yang sampai September ini. Toh September itu sudah lewat sebulan setengah yang lalu gitu kan. Masa iya masih belum final atau belum fix gitu kan. Karena kan ya izin ini cerita sedikit gitu kan. Kalau kita melakukan pembukuan toh harusnya uang keluar, SPJ juga selesai dan hari itu juga selesai gitu kan. Nggak sampai sebulan setengah mestinya ya. Cuma ya karena mungkin kesibukan tadi gitu kan. Jadi teman-teman agak lama nih memfinalkan SPJ-nya. Mestinya kan sudah segera bisa kita finalkan. Gitu. Karena kalau nggak, kalau Arsen gimana? Kalau nggak kita selesaikan secepatnya, nanti ya semuanya akan ditumpuk di akhir tahun. Dan ini terutama terkait SP2B posisinya juga masih 0 kan. Berarti ya laporan realisasi anggaran karena SP3B-nya belum disahkan, jadi belum masuk ke laporan Pemda gitu kan, yang disampaikan ke Kemendagri. Nah ini khawatir jadi seakan-akan serapannya rendah, padahal sebenarnya SPJ-nya sudah ada, cuma masih terus bergerak, verifikasinya belum final gitu kan. Nah ini nanti khawatir kalau kita serapannya masih rendah nanti kena sanksi atau kena teguran dari pemerintah pusat. Karena realisasi belanja dan realisasi penerimaan tentunya dimonitor terus oleh pemerintah pusat. Nah, jadi Bapak Ibu mohon bisa kerjasamanya bisa sedikit mempercepat langkahnya, kinerjanya gitu kan. Sehingga PR-PR kita ini bisa segera kita selesaikan. Itu ya Bu Kabit ya. Itu Mbak Reni, Ya, Bu. kira-kira setidaknya sampai dengan bulan Juni sudah ada belum puskesmas yang udah oke? Jangan nunggu semuanya oke, baru dibawa ke akuntansi biar di sini teman-teman akuntansi juga dicicil kerjaannya gitu. Untuk bulan Juni harus sesuai dengan rekening koran juga ya Bu ya? Iya dong, karena kan patokannya itu ya rekening koran sama itu tadi apa namanya SP3B itu, takutnya nanti ada pendapatan nggak taunya dia belum diakui sebagai pendapatan gitu, ada pendapatan yang ternyata yang ada penerimaan tapi ternyata bukan pendapatan BUD. Nah itu yang hal-hal kayak gitu sih gitu. Mungkin nanti kalau untuk sampai bulan Juni kita usahakan minggu besok ya Bu ya. Ya, hari apa? Kan harus koordinasi juga sama Laras, mungkin hari Selasa atau Rabu ya. Paling lambat hari Rabu ya. Oke ya. Nah minta ya. Nah yang untuk sampai September ini minta tolong teman-teman Puskes untuk kumpul ini rekening korannya ke dinas. Ya, pokoknya kalau sampai dengan minggu besok kita nggak ada progres, saya
masukin ke coffee morning ya. Memang Iya, harus seperti itu biar iya ini memang bergerak kayaknya lebih harus cepat. kayak gitu, Mas. Heeh. Ini juga dana bos sampai sekarang alhamdulillah belum ada sama sekali, makanya nanti saya rencananya mau saya masukin ke coffee morning aja. Jadi kepala dinasnya nanti yang nge-push. Pusing saya udah bulan November tapi masih kayak gini-gini aja gitu loh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kayaknya harus diancem ya. mohon mempercepat langkah kakinya ini. Padahal ya kalau September sendiri kan sudah lewat 1 bulan 10 hari kan, sudah lewat gitu kan. Kenapa masih belum final juga SPJ-nya gitu kan. Kemudian mana ini rasanya belum dengar suara dari rumah sakit Bu Kabit, bisa ya rumah sakit nih. Rumah sakit aja belum ada yang final ya Mas ya. Iya masih tadi saya cek sih belum ada yang final SP3B-nya. Ya, gimana Kendalanya di mana gitu, kenapa belum final gitu kan. Karena kan rumah sakit kan ya diverifikasi sama Dinkes juga enggak kalau rumah sakit ini? Enggak dong. Enggak ya, langsung ya. Mas, dia unit Mas, bukan subunit. Iya. Oh ya udah. Kami ya itu. UPTD serasa OPD. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Monggo Bu, mohon info keterangannya kenapa ini kendala SP3B kita kok Januari aja belum final gitu kan. Kendalanya seperti apa gitu kan. Mungkin ada jalan keluar karena kan ini demi perbaikan bersama gitu. Monggo Bu. Kemarin kami sudah input SP3B tapi belum di final karena ternyata setelah kami sudah mau final itu ada beberapa obat yang ternyata diretur. Jadi kami harus perbaharui itu. Ngaca bareng, tidur juga bareng, bahkan bengong aja bareng-bareng nih mereka. Di satu sore, kucing dan anak ayam ini main lagi di halaman. Ada iklannya ini kayak gitu Mas. Ada backsoundnya. Apa iklannya nih, backsoundnya nih? Gak ketahuan sumbernya dari mana ya. Iya ini untuk teman-teman yang lain kalau itu dong. Mana sih ini kok apa hostnya? Kalau ada suara TV yang lagi menyala mohon di Bikinin susu. itu ada bikinin susu juga. Nggak bisa di silent ya yang itu ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu santai aja, yang penting kita fokus gitu kan. Itu ya, jadi yang pertama mohon mempercepat verifikasi SPJ-nya gitu kan. Karena kalau enggak ya nanti semuanya akan ditumpuk di akhir tahun. Ini kan sudah 10 hari pertama November sudah lewat gitu. Dan sama-sama tahu di akhir tahun itu sibuk semua, saya yakin gitu. Mohon izin Mas Ojan, ya. Ini sebenarnya RSUD sudah rekon kemarin sampai bulan 9. Antara rekening koran dan kertas kerja itu sudah sama. Kemudian berita acara rekon sudah saya buatkan. Tapi mereka nggak konfirmasi angka mana yang berubah, di bulan mana SPJ yang ada perubahan. Sehingga untuk SP2B memang kemarin saya sudah konfirmasi nggak bisa dilakukan proses final. Karena di SP3B-nya masih bermasalah. Untuk Mbak Maya, itu kemarin SPJ yang sudah kita rekonsiliasi, ada perubahan di mana ya Mbak? Ada berubah di bulan Juli. Bulan Juli. Nanti tolong direkon ulang ya Mbak ya. Ya, siap. Karena kaitan sama berita acara rekon juga. Kemudian nanti kan karena ini Mas permohonan pengesahan SP3B itu kami mintakan untuk dibuatkan pengajuan untuk pengesahan penginputan SP3B untuk penerbitan SP2B. Itu kan harusnya diantar di awal oleh rumah sakit. Tapi ini akan disesuaikan nanti, disesuaikan dengan belanja yang real mereka, Mas. Oke, baik. Terima kasih Bu Yovita informasinya. Itu ya Bapak Ibu semuanya ya, terutama di RSUD, di Puskes, di Dinkes itu kan. Ayo kita percepat ini SP3B-nya. Kenapa? Semuanya belum ada, bahkan belum ada satupun baik Puskes maupun RSUD yang sampai dengan SP2B. Berarti masih ada nih yang dibongkar-bongkar gitu, belum berani juga memfinalkan gitu kan. Ya harusnya ya diingatkan semua baik PPK, PPTK, mana SPJ-nya ini udah mau akhir tahun nih. Nah, nanti kalau enggak ya ditinggal SPJ-nya gitu kan. Masukin aja di pengesahan
bulan selanjutnya gitu. Ya kalau nggak ditinggal atau itu ya gimana gitu kan. Karena kan kita harus segera tuh semuanya diverifikasi. Karena nggak sendirian juga gitu. Banyak pihak yang harus melakukan verifikasi mungkin kan, baru nanti bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau nggak lanjut-lanjut, nggak selesai-selesai penatausahaan kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi selain penatausahaan, kalau bisa target sampai siang atau sore ini, kita bisa melakukan jurnal penyesuaian pembayaran piutang gitu kan. Kalau kemarin mungkin di rumah sakit sudah melakukan jurnal balik gitu kan, termasuk yang di puskes sudah jurnal balik juga gitu. Nah mungkin ini nanti jurnal penyesuaian itu jurnal hampir sama, mungkin berbeda sedikit, terutama terkait jenis jurnalnya gitu kan. Nah, kenapa harus dilakukan jurnal penyesuaian? Karena ada item-item yang perlu kita jurnal atau ada kode rekening yang harus kita jurnal terkait pembayaran piutang. Jadi sebenarnya operasionalnya sudah kita lakukan di tahun sebelumnya, terutama tahun 2020, namun transaksi kasnya itu baru ada di 2021 gitu. Nah, jurnal penyesuaian yang akan kita lakukan hari ini terutama terkait itu gitu, terutama terkait piutang 2020 gitu. Yang uangnya masuk di tahun 2021 gitu. Berdasarkan informasi yang pernah saya dapat kan, bahwa uang yang masuk terutama di bulan Januari dan bulan Februari itu adalah pelayanan teman-teman puskes gitu kan, yang dilakukan di bulan November dan Desember gitu. Setelah saya cross check gitu di audited LKPD pemerintah Kabupaten Tanggamus, ternyata piutang yang baru dicatat itu hanya piutang yang November gitu. Piutang Desembernya entah miss di mana waktu itu, kenapa nggak tercatat di piutang pemerintah Kabupaten Tanggamus. Mestinya baik yang bulan November atau Desember gitu kan, yang kita klaim ke BPJS dan uangnya belum masuk sampai dengan 31 Desember 2020 ya kita catat sebagai piutang gitu. Atau mungkin waktu itu verifikasi BPJS-nya belum selesai atau seperti apa, sehingga belum masuk di piutang tahun 2020. Nah, mungkin nanti ada sedikit informasi mungkin atau dari teman-teman puskes yang bisa ngasih informasi, atau mungkin dari akuntansi atau dinas kesehatan mungkin kenapa piutang yang Desember belum, yang dibayarkan kalau nggak salah itu kemarin informasinya itu di bulan Februari belum masuk gitu. Namun itu atas piutang itu sudah dilakukan jurnal penyesuaian sama teman-teman puskes ya. Jadi sekarang tinggal jurnal penyesuaian pembayaran piutangnya. Kalau pelayanan 2021 uang masuk di tahun 2021, dia akan membentuk pendapatan operasional dan pendapatan LRA gitu kan. LRA dia mengeksekusi cash basisnya, sedangkan pendapatan operasional dia mengeksekusi accrual basisnya. Nah, ketika uang operasional di tahun 2020 namun uang masuknya di 2021, terutama transaksi di Januari dan Februari yang masuk ke rekening GLUT kan atas klaim JKN di tahun 2020, nah itu akan kita lakukan jurnal penyesuaian kembali. Nanti izin Bu Kabid tentukan saja jurnal penyesuaiannya mau sesuai dengan tanggal transaksi atau di tanggal 31 Desember, monggo ditentukan. Kalau mau mudah, mau seragam, semua jurnal penyesuaian dilakukan di 31 Desember, tapi kalau mau sesuai dengan penatausahaannya juga boleh, lebih bagus lagi dilakukan sesuai dengan tanggal uang masuk gitu kan.
Monggo tentukan saja nanti. Kemudian Bapak Ibu, nah ini posisi piutang per 31 Desember 2020 untuk Dinas Kesehatan dan untuk rumah sakit. Rasanya sih ini Dinas Kesehatan ini piutang klaim BPJS seperti yang saya sampaikan tadi, angka 105 ini adalah angka klaim BPJS bulan November, semua puskes di Tanggamus gitu kan. Kemudian piutang Blood ini rasanya sama, itu piutang BPJS juga, cuma nanti kalau saya salah menyampaikan informasinya bisa dikoreksi, nggak masalah gitu kan. Kemudian waktu tahun 2020 piutang ini jadi satu di Dinas Kesehatan gitu kan. Nah, mulai tahun 2021, mulai dari saldo awal bahkan sudah kita rinci per masing-masing puskes. Jadi sudah tidak, angkanya sudah nggak ada lagi di Dinas Kesehatan. Angka saldo awalnya sudah ke puskes masing-masing. Gitu. Dan kemarin juga sudah dirinci angka piutangnya, sudah kita verifikasi atau kita cek di lampiran LKPD, memang angkanya sama ini dengan angka lampiran LKPD. Nah, tinggal merinci per puskes saja, dan di Simda Keuangan alhamdulillah sudah kita rinci sama-sama. Nah, ini Bapak Ibu, apa yang akan kita jurnal. Kalau sebelah kiri ini adalah penatausahaan pembayaran piutang terutama untuk SKPD Bapak Ibu. Cuma karena puskes dan RSUD tidak melalui mekanisme penatausahaan penerimaan seperti SKPD, puskes dan rumah sakit melakukannya melalui SP3B dan SP2B, maka tidak ada pilihan. Jadi untuk penatausahaan pembayaran piutangnya di Simda Keuangan melalui mekanisme jurnal. Jurnalnya cukup sederhana Bapak Ibu, tinggal pendapatan LO-nya debit, piutang pendapatannya kredit sebesar uang yang masuk di tahun 2021 untuk pembayaran jasa puskes ataupun rumah sakit di tahun 2020. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti masih ingat semua gitu kan, bagaimana cara melakukan jurnal penyesuaian di Simda Keuangan. User dan passwordnya sih masih aktif kok, belum dirubah, dan Simda Keuangannya sendiri belum update ke versi selanjutnya. Jadi rasanya Simda Keuangan yang ada di Bapak Ibu sekalian yang waktu itu di-share masih bisa dipakai. Kalau ada kendala akses mungkin bisa disampaikan di forum ini. Kenapa dia nggak bisa, nanti coba kita analisa apakah sudah terhapus usernya mungkin gitu kan. Atau sudah diganti passwordnya terus Bapak Ibu lupa password yang barunya, mungkin kan seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu, posisi terakhir saldo piutang per 31 Oktober 2021 yang ada di Simda Keuangan kita. Nah, nanti Bapak Ibu, mungkin ini angka ini adalah angka 2 bulan, yaitu klaim di bulan November dan Desember yang masuknya di bulan Januari dan Februari. Jika masih ada angka yang tidak pas lagi atas angka-angka ini, monggo bisa disampaikan ke teman-teman Dinkes. Kalau disampaikan di forum ini malu, atau langsung ke teman-teman akuntansi boleh, atau langsung ke saya juga boleh. Mas, angka itu belum sesuai dengan data yang ada di kami, nggak apa-apa, nggak masalah. Mumpung belum pemeriksa masuk, masih bisa kita sesuaikan angka ini. Karena kemarin kan kalau nggak salah yang ada di LKPD itu baru piutang bulan November yang dicantumkan, sedangkan piutang Desembernya belum. Akhirnya kemarin teman-teman puskes menjurnal untuk piutang Desember, dan sekarang posisi ini adalah posisi piutang di bulan November dan bulan Desember.
Itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan angkanya sudah sesuai dengan data yang ada di Bapak Ibu semua. Dan kalau emang uang ini sudah masuk semua di bulan Januari dan Februari untuk puskes, kalau untuk rumah sakit saya belum dapat informasinya nih angka 1,1 M ini apakah atas piutang tahun 2020 itu nilainya sudah masuk semua di tahun 2021, awal mungkin pertengahan tahun mungkin kan. Saya belum dapat informasinya apakah piutang ini sudah selesai atau masih ada saldonya gitu kan. Sudah Nah, Mas, sudah masuk semua Mas. di bulan apa izin Bu Ita? Di bulan Januari sampai dengan Februari. Oh, Januari berarti sama ya kondisinya dengan teman-teman di puskes, jadi atas piutang. Dan ini angka 2 bulan ya? Angkanya sama persis, itu sebenarnya ada keselip di Oktobernya sedikit klaim yang pending 56 juta, sisanya di November Desember. Berarti ini November Desember plus Oktober yang 56 juta. Yang pending, iya. Yang pending. Oh ya. Berarti udah sesuai ya angka piutangnya ya? Sama persis Mas, iya. Oh ya, siap. Karena angka ini ya masih sesuai dengan angka yang di saldo audited 2020, cuma kan berarti belum diapa-apakan nih sama kita. Nah, alangkah baiknya untuk merefresh kemarin. Nah, kalau di RSUD kan melakukan jurnal balik, kalau di puskes juga sama tuh, melakukan jurnal penyesuaian dan jurnal balik. Nah, atas angka-angka ini, mari kita sore ini kita lakukan jurnal penyesuaiannya dengan keterangan ini tadi. Cuma untuk yang ini untuk yang puskes ya, izin untuk yang rumah sakit kode rekeningnya kalau nggak salah piutang blood. Cuma nanti yang rumah sakit saya sampaikan lagi deh debit kreditnya apa. Gitu kan. Jadi gimana Bu Kabit, tanggal jurnalnya mau tanggal kapan nih? Kalau nomor bukti kan nomor bukti jurnal dia melanjutkan nomor terakhir yang ada yang eksisten di Simda kan. Iya. Cuma tanggalnya, ini tanggal ini apakah mau tanggal 31 Desember atau sesuai dengan tanggal uang masuk? Gitu kan. Tanggalnya sesuaiin aja sama tanggal masuk Mas, biar kita nggak bingung nanti untuk ngejurnal penyesuaian pengakuan di tahun anggaran untuk apa? Pengakuan kewajiban. Oh, gitu. Atau kalau kataku sih gitu, biar enak ngelihatnya. Gimana? Baik. Ya, siap, saya ikut aja Bu Kabit. Jadi Bapak Ibu sekalian, atas angka ini berarti untuk yang puskes dia misalkan uang masuk di bulan Januarinya berapa, kemudian kita jurnal, nanti yang Februari berapa kita jurnal lagi. Jadi jurnalnya masing-masing 2 ya, sesuai dengan tanggal uang masuk ya. Jurnalnya seperti ini. Kalau ada yang mau foto boleh difoto dulu, tapi rasanya angkanya sih sama sih. Mungkin yang harus difoto yang ini. Nah, ini keterangannya ini yang harus difoto, nanti angkanya kan tinggal dicari, kode rekeningnya sudah disiapkan, debit kredit, keterangannya juga sudah disiapkan, tapi ini izinnya baru untuk puskes. Saya lupa menyiapkan untuk yang RSUD berapa kode rekeningnya. Nanti coba kita cari kode rekening pendapatan BLUD itu kode rekeningnya berapa. Itu Bapak Ibu, izin saya tanya apakah teman-teman di puskes masih bisa akses SIMDA-nya atau seperti apa? Dengan user dan password yang pernah di-share. Halo? Masih kayaknya Pak. Masih ya? Masih. Gimana teman-teman yang lain? Bisa ya? Bisa diakses ya? Halo? Dari puskes mana nih? Puskesmas yang lain dong, Simpang gimana? Pasar Simpang.
Simdanya pernah dilihat-lihat nggak setelah acara di di acara di yang apa hotel apa Mas Bukit Randu kemarin? Jajan belum pernah dilihat lagi tuh kayaknya Mas. Nah, makanya dalam kesempatan sore hari ini biar refresh teman-teman sekalian gitu kan, coba dilakukan jurnal penyesuaian gitu kan. Nanti deh mudah-mudahan nanti teman-teman akuntansi atau mungkin apa ya SPT-nya bisa bantu ngecek gitu kan. Ya, ini Bantu Kelembayan ngecek. Barat masih bisa tuh Mas, itu ada chatnya. Oh, ada chatnya Kelembayan Barat. Alhamdulillah kalau masih bisa, berarti kalau Kelembayan Barat masih bisa, puskes-puskes yang lain juga bisa gitu. Tinggal mungkin sinyal kali ya di lokasi masing-masing nih sinyalnya nih. Ya. Mudah-mudahan sinyal bukan kendala dalam mengakses ke Simda Keuangan gitu kan. Coba. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait jurnal, rasanya kemarin canggih-canggih kok di ini di Puskes ya Mas ya. Udah bisa ya? Udah bisa, insya Allah menjurnal sendiri. Nanti Tinggal kalau memang udah ini nanti kita cek. sampai posting ya Bapak Ibu ya yang di Puskes ya. Setelah di jurnal dilakukan posting, jurnalnya dibuat 2 sesuai tanggal uang masuk. Total nilai 2 jurnal itu ini rincian. Totalnya masing-masing Puskes ini dibuat 2 jurnal, total nilainya sekian. Debit kreditnya ini Bapak Ibu. Debitnya sudah disiapkan, kode rekeningnya, kreditnya sudah. Monggo difoto. Kalau ada yang lupa boleh apa nih? Boleh angkat bicara kali ya. Kalau angkat tangan kelihatan nggak ya di sini ya? Aduh, narasumbernya ini baru nih narasumber itu, jadi pengalaman terkait jadi narasumber di Zoom belum banyak. Jadi Bapak Ibu ya, kalau ada kendala terkait penginputan jurnal penyesuaian ini bisa disampaikan di forum ini, bisa melalui chat juga boleh. Nanti ada 6 chat. Oh bisa, Kelembayan Barat bisa. Ya ditunggu ya jurnalnya ya. Saya bisa akses Simdanya nih, jadi bisa monitor teman-teman dari puskes mana aja yang sudah melakukan jurnal, yang sudah mau diverifikasi juga bisa disampaikan di forum ini. Nanti kita lihat hasil penginputan jurnalnya sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau belum. Kalau belum nanti apa yang harus diperbaiki ya kita perbaiki. Itu ya Bu Kapit ya. Ya Mas, ya. Jadi jurnal penyesuaiannya biar diinput oleh teman-teman puskes. Nah, untuk teman-teman RSUD belum kami siapkan nih debit kreditnya. Gimana Bapak Ibu, bisa ya? Mana nih komentarnya dari puskes dulu nih. Tapi kalau untuk RSUD bisa disiapkan nih untuk rumahnya dulu lah minimal, nanti kode rekeningnya baru saya cariin. Kalau pembayaran piutangnya piutang blut kalau tidak salah untuk RSUD. Coba nama kode rekeningnya untuk ini kode rekeningnya piutang pendapatan blut. Kalau untuk kode angkanya belum saya sajikan di paparan ini. Nanti saya tambahkan atau saya buatkan Excel saja. Yang RSUD yang mau jurnal siapa? RSUD bisa juga kan akses ke Simda ya dari RSUD ya? Bisa Mas, bisa. Bisa ya. Nggak harus ke Pemda toh? Enggak, udah canggih mereka Mas. Oh, udah canggih. Puskesmas saja bisa masuk RSUD. Ya siapa tahu lain gitu kan. Ya bisa Bapak Ibu ya dari rumah sakit ya. Mohon bantuannya untuk menginput jurnal pembayaran piutang di RSUD dengan nomor bukti jurnal melanjutkan nomor terakhir yang eksis di Simda, kemudian tanggal bukti saya koreksi sesuai dengan tanggal uang masuk, jenis jurnal umum penyesuaian, keterangannya kalau untuk di RSUD jurnal penyesuaian pembayaran piutang blut, kode rekeningnya nanti saya carikan. Itu ya. Bisa ya.
ditunggu ya. Kita monitor ya di ininya ya, Simdanya ya. Laporan coba mana yang sudah mulai menjurnal. Ada yang sudah mulai menjurnal? Bisa disampaikan di chat ini biar sambil dilihat. Ya, untuk teman-teman Puskes yang sudah menjurnal. Atau sudah lupa. Kalau sudah lupa nggak apa-apa, nanti dipandu dari sini nih. Kalau emang sudah lupa gitu kan. Tapi kalau yang posisinya kira-kira buka Zoom di di puskesmas atau di jalan, ini ada yang ngechat soalnya Mas, mereka ada yang sambil vaksin. Oh, ada yang sambil vaksin. Ya, inilah Mas resikonya kalau misalnya PIC-nya merangkap-rangkap kerjaan. Oh, gitu. Polisinya. Jadi admin iya, jadi tukang suntik iya kan Mas? Kemarin saya tanyakan ada yang alumni dari Unila itu, ternyata nggak ada yang dari Unila, semuanya dari keperawatan. Bidan, gitu kan. ya perawat. Bidan, gitu kan. Ya, jadi akhirnya maklum gitu. Jadi tugas pembukuan untuk pembukuan nih mereka. Iya, tugas pembukuan dieksekusi oleh teman-teman perawat maupun bidan gitu. Ya, tapi nggak masalah gitu kan. Apa sih yang nggak bisa dipelajari toh gitu kan. Tinggal kemauan kita semua untuk mempelajari ilmu baru, tantangan baru buat kita juga gitu kan, dipercaya sama pimpinan gitu kan untuk mengemban tugas itu gitu. Ya Bapak Ibu, meskipun lagi vaksin ini, lagi ada vaksin ya kan, tadi ada yang sambil ikut Zoom di luar tuh di aula mungkin kan. Mungkin gini aja, kita kasih waktu, yaitu samain aja ya Mbak Reni sampai dengan hari Rabu. Ini kan cuma sedikit kan jurnal penyesuaian. Dikit, cuma 2 itu. Iya, cuma 2 sebentar, paling 5 menit aja dikerjain, jika selesai tinggal. Ya, jadi kita minta Kamis. Hari Rabu ya. Ini hari ya? Ini hari Jumat kan. Kamis buka bit. Ya, termasuk jurnal ini ya. Pakai Selasa aja ya, Selasa. Janganlah. Oh ya udah. Tapi Kamis bener ya. Tapi Kamis itu kalau untuk SP3B belum sampai September ya, Bu? Ya, nggak apa-apa. Yang sampai penting Juni kita ya. ada progres. Nah, jangan ini, jalan-jalan di tempat. Ya. Ini udah bulan November sih, pusing saya. Ya kalau ngelihat ini kan rasanya masih jauh tuh kalau ngelihat penata usahaan ini gitu. Jangan-jangan Iya, benar Mas. Ya minimal Juni sudah final tuh, misalnya SP3B final, Juni semua. SKPD kan enak lihatnya. Terus masuk SP2B udah ada yang final juga kan enak. Iya, kita mencoba merubah pola yang istilahnya udah kayak ngebangun candi 1 hari 1 malam. Tahun gitu dikerjakan dalam 1 bulan kan. Nah ini kita dirubah dulu deh polanya. Memang berat, tapi kan apa yang nggak bisa ya Mas ya. Benar, sebenarnya kan semua dari kebiasaan itu kan. Iya. Dari kebiasaan kita semua, jangan sampai kebiasaan yang sebenarnya tidak bagus tapi terus kita lakukan gitu kan. Apa-apa yang bisa kita perbaiki toh harusnya kita perbaiki gitu. Kayaknya memang dari sekolah memang sudah terkenal dengan SKS sistem kebut semalam Mas. Oh gitu ya. Iya. Jadi udah bawa sampai tua juga begitu. Sampai itu. Karena kalau terus terang kalau saya sendiri suruh kebut semalam ya sering juga melakukan itu gitu kan. Tapi ya itu hasilnya tidak maksimal gitu kan. Ya saya juga akui melakukan hal yang sama juga, sering juga melakukan SKS, tapi ya itu hasilnya pasti tidak maksimal. Beda dengan yang melakukan kegiatannya rutin belajar misalkan setiap hari gitu kan. Itu Bapak Ibu ya. Bisa ya, ini berarti jurnal hari Kamis ya. Enggak ditunggu hari ini ya, berarti Kamis tanggal berapa? Kamis tanggal berapa, Kak? Jangan. Mohon izin Bapak. Oh ini dari Negara Batin ya, gimana? Mohon izin Bu Ria dan Pak Faujan izin bertanya. Karena tadi saya terlambat gabung ya Pak. Boleh. Ini untuk jurnal penyesuaian ini diisi hanya untuk yang
ada piutangnya aja atau gimana ya Pak? Betul. Jadi yang jurnal penyesuaian pembayaran piutang ini adalah untuk transaksi uang masuk di tahun 2021, tapi atas jasa kita di tahun 2020. Berarti kalau di Puskes cuma 2 bulan, yaitu November dan Desember. Jasa November dan Desember yang dibayarkan di Januari dan Februari tahun 2021. Itu ya, jangan semua nanti di jurnal gitu kan, ini hanya 2 jurnal aja. Berarti dalam hal ini jika Puskes kita tidak ada piutang tidak perlu mengisi jurnal penyesuaian Pak ya? Nggak perlu, coba negara batin ya. Izin negara batin. Nggak ada kayaknya. Oh ya, betul. Kalau negara batin nggak ada, berarti nggak perlu melakukan jurnal ini. Kemudian bisa nggak Pak sekilas, mungkin saya sendiri lupa atau teman-teman yang lainnya lupa cara untuk ngejurnal penyesuaiannya, kami sudah buka Simda ini sambil maksudnya bisa direview lagi ya Pak. Saya pribadi. Baik, siap. Menunya Bapak Ibu pelan-pelan ya. Coba saya ganti ke Simda, coba bisa nggak ya? Sudah terlihat Simdanya Bapak Ibu? Ya sudah Pak. Full ya, layarnya full ya. Yang takutnya yang terlihat di teman-teman hanya separuh gitu. Full Pak, full. Full ya, Simdanya full dari menu file ini kelihatan ya? Ya. Oh, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk merefresh cara input jurnal penyesuaian, terutama memang kalau kita flashback, jurnal penyesuaian ini selalu dilakukan oleh teman-teman akuntansi gitu kan. Dan tahun lalu juga untuk piutang terutama memang semua diletakkan di Dinas Kesehatan, dan mulai tahun ini kita rinci ke masing-masing puskes, sehingga alangkah baiknya coba kita distribusikan pekerjaan jurnal penyesuaian yang memang sebenarnya kewajiban menyusun laporan keuangan itu ada di unit masing-masing gitu kan. Termasuk jurnal penyesuaian itu idealnya memang dilakukan oleh unit masing-masing. Baik, langsung Bapak Ibu, contoh cara menginput jurnal penyesuaian sehingga Bapak Ibu mungkin bisa ada yang mau memvideokan juga boleh. Caranya data entry, kemudian SKPD, kemudian pembukuan, kemudian jurnal akrual. Jurnal akrual. Tinggal diklik Bapak Ibu. Kemudian tinggal dipilih unit organisasinya, kalau emang rumah sakit. Kalau emang puskes, ya pilih puskes masing-masing. Tapi rasanya kalau user ID-nya, user ID untuk puskes dan rumah sakit, dia langsung hanya muncul puskes dan rumah sakit masing-masing. Jadi nggak bisa masuk ke puskes yang lain. Misalkan saya contohkan negara batin. Nah, setelah muncul seperti ini, kita kan tadi baru pilih unit organisasi, kemudian kita klik menu jurnalnya. Nah, existing di sini yang saya maksud tadi baru 2 jurnal. Jadi Bapak Ibu tinggal tambah nomornya, tinggal dilanjutkan. Kalau mau simple kita copy dulu nomor yang sebelumnya, Ctrl C bisa, atau klik kanan, copy juga bisa. Ada 2 pilihan, monggo mana yang mudah. Kemudian kita klik tambah, kita pastekan nomornya. Ya, tentunya diedit dulu, jangan sama dengan nomor yang sebelumnya. Karena nomor ini adalah kode unik, kalau nomornya sama, aplikasi akan menolak apa yang kita input. Jadi kalau sebelumnya 002, kita sekarang 003. Ya, di belakangnya tentunya sama gitu kan. Kemudian tanggal, misalkan uang masuk di bulan Januari. Nah, bulan ini untuk mempercepat Bapak Ibu bisa klik yang biru ini.
kita pilih Januari, jadi nggak perlu geser satu-satu, tapi bisa juga digeser satu-satu seperti ini, atau diklik warna biru nanti muncul, tinggal dipilih Januari. Misalkan uang masuk atas piutang November tadi di tanggal berapa? Tanggal 10. Dipilih tanggalnya, bisa di copy Bapak Ibu tanggalnya, Ctrl C atau klik kanan, copy, kemudian kita pastekan untuk tanggal referensi. Usahakan Bapak Ibu tanggal bukti dan tanggal referensi ini juga diinput sama ya. Nah, karena untuk nanti tracing datanya lebih mudah kalau tanggalnya sama. Kemudian jenis jurnal umum penyesuaian, keterangan seperti yang saya sampaikan tadi, keterangannya jurnal. Misalkan keterangannya ditambah nama Puskes negara berarti. Simpan. Masih ngikutin ya Bapak Ibu ya? Kemudian Masih, Pak. ya baik. Kemudian setelah disimpan, kita klik di warna biru ini, kita klik, kita pilih mana yang kita mau masuk rinciannya. Kalau kita klik di atas tentunya akan masuk ke yang nomor 2, nih kelihatan dari sini nomor 002. Tapi kalau kita klik yang di bagian bawah 003, dia akan masih kosong. Kemudian tambah kode rekening ini jangan diketik Bapak Ibu ya. Kemarin beberapa teman-teman ada yang coba melakukan ini diketik manual gitu kan. Ini nggak disarankan Bapak Ibu. Jadi pakai menu yang hijau ini. Hijau ini misalkan kode debitnya adalah 714881. Kita ikutin aja. 714811 1. Nilainya misalkan nilai simulasi ya Bapak Ibu ini ya 1000. Kemudian debit. Nanti disesuaikan dengan nilai Bapak Ibu masing-masing. Kemudian untuk yang kredit kita ikutin kode rekeningnya. Yang tadi yang sudah difoto Bapak Ibu 116811. 116811. Kemudian nilainya sama, nilai simulasi, kemudian kredit. Selesai satu jurnal Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan dengan jurnal berikutnya yang nomor 4. Ya. Bisa ya? Nggak perlu diulang ya simulasinya ya. Cukup ya. Ya, jadi nambahnya di menu ini, jangan ditambah jurnalnya di menu ini. Kemarin ya beberapa teman masih menambahnya di sini, mau masuk ke jurnal yang kedua masih menambah di sini. Harusnya sudah di luar sini baru ditambah. Ya, kemudian nomornya 004. Oh, ada yang masih di gudang tuh. Masih di gudang. Ya mudah-mudahan nanti ini ada recordnya nanti sama admin Mas Rois itu nanti mungkin bisa di-share ya Bu Dia ya. Jadi untuk teman-teman yang maksudnya dalam tadi kalau yang enggak merekam melalui video bisa minta ke adminnya. Itu ya Bapak Ibu untuk jurnal penyesuaian. Ditunggu sampai kalau bisa di sore ini, kalau enggak sampai hari Kamis atau Selasa tadi ya, atau Senin ya. Ya mudah-mudahan bisa diselesaikan gitu Bapak Ibu. Jadi PR-nya banyak, mari kita selesaikan satu-satu. Jangan semuanya diselesaikan di akhir tahun Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu ya. Izin saya hapus ini karena oh ya untuk posting
Nah, itu kan tadi baru menjurnal. Sekarang untuk memposting Bapak Ibu bisa lakukan di data entry, SKPD, pembukuan, posting data jurnal aktual. Masih ngikutin Bapak Ibu? Masih, Pak. Masih ya. Menunya di ini bisa difoto boleh, di video juga boleh. Tinggal diklik aja seperti biasa, pilih unit organisasinya, misalkan ke tadi Puskesmas Negara Batin. Puskesmas Negara Batin. Nah, tinggal klik posting. Nah, ini berarti dia belum terposting. Tinggal klik saja posting deh, ya. Izin ya, saya tidak posting karena mau saya hapus jurnal ini. Yang sudah selesai 2 jurnal tadi, harap diposting di menu posting jurnal aktual. Ya, saya ulangin, menunya ada di data entry, SKPD, bukan jurnal, posting data jurnal aktual. Ya, menunya ada di sini ya, Bapak Ibu ya. Kemudian cari khususnya masing-masing. Misalkan tadi Negara Batin, kemudian klik posting. Nah, di situ ada jurnal yang belum diposting, tinggal klik, kemudian posting. Saya Bapak Ibu ya, setelah posting dan verifikasi SP3B selesai, tugas kita alhamdulillah kalau bisa segera kita selesaikan biar nggak ke bawah mimpi, atau cuek-cuek aja ya, mudah-mudahan enggak ya. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi kewajiban kita selesaikan sebaik-baiknya, baik kualitas, kuantitas maupun secara ketepatan waktunya kita perhatikan juga waktu penyelesaian pekerjaan. Itu Bu Ria, Bu Yopita, ada yang mau ditambahkan mungkin? Izin saya hapus ininya dulu, jurnalnya. Oh ya, ini tadi ada chat dari puskesmas mana nih, puskesmas Kelumbayan. Jadi kemarin mereka sudah jurnal, tapi pakai inputnya di bulan Desember. Jadi untuk yang sudah input dan masih Desember, diubah aja tanggalnya. Jadi jangan dibikin baru. Nah, kalau sudah diposting, akses unposting mereka ada nggak ya Mas ya? Ada ya? Kalau unposting nggak ada. Nanti biar Bu Yopita, izin Bu Yopita nanti dibantu ya teman-teman puskes yang unposting. Mereka hanya bisa posting aja Bu Ria. Kalau nggak gini aja, nanti kalau memang sudah diinput, nanti kita cek. Nanti biar nanti kami yang koreksi aja deh Mas. Gitu aja. Ya. Yang penting kalau ada kesalahan diinformasikan, jangan diam saja gitu kan. Biar paham juga nanti. Itu ya Bu Ria ya, jadi izin jurnal penyelesaian biar teman-teman dari puskes yang mulai input jurnal penyelesaian, sebenarnya bukan cuma puskes Bapak Ibu, nanti harapannya semua SKPD melakukan jurnal penyelesaian masing-masing. Jadi nanti teman-teman akuntansi tinggal memverifikasi saja gitu kan. Kalau emang ada yang tidak sesuai ya maksudnya jangan dibenerin sendiri juga Bu Kabid. Jadi yang nggak pas di mana disampaikan kembali ke SKPD-nya biar SKPD-nya yang memperbaiki gitu kan. Jadi biar tahu perbaikannya di mana. Selama ini berapa tahun ini kita inputin teman-teman OPD, ya itu tadi sih kendalanya sudah diarahkan. Tapi ternyata pas waktu eksekusi mereka salah masuknya ke LRA, harusnya masuknya ke LO, masuknya ke LRA. Jadi karena sudah mepet-mepet waktu itu tadi ya Mas ya, daripada kita mau tracing lagi kesalahannya di mana, itu tadi ngambil simpelnya aja sih di akuntansi seperti itu. Tapi memang izin Bu Kabid, ya itu balik lagi karena mepet-mepet itu tadi. Iya, karena mepet-mepet itu tadi sih Mas. Jadi nggak ada faktor verifikasi. Apalagi kalau terkait sama aset ya Mas ya, ini belum terkait, ini bukan terkait sama aset,
Kalau sudah terkait sama aset tuh, sudah hampir saya. Padahal aset itu paling banyak itu jurnal penyesuaiannya gitu. Betul, tapi kalau untuk puskes ya saya rasa nggak banyak. Maksudnya banyak itu karena memang semuanya dikerjain sendiri di teman-teman akuntansi gitu. Coba kalau dikerjain rame-rame, maksudnya tanggung jawab jurnal penyesuaian itu ke masing-masing SKPD gitu. Jadi teman-teman tinggal verifikasi aja gitu kan. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya Mas, terima kasih Mas atas waktunya Mas. Sama izin satu tambahan lagi terkait stok persediaan, mungkin kondisinya memang kalau kemarin infonya memang masih manual ya pencatatannya ya untuk stok persediaannya di puskes, baik di puskes maupun RSUD gitu ya. Atau sudah pakai aplikasi? Masih manual Mas, makanya ini ada ya kayaknya aplikasi terkait sama persediaan. Kemarin saya udah ngomong sama dinas kesehatan, tapi belum ngobrol serius sih sama aplikasi terkait BLUD ya dari kemarin sih ada tawaran, tapi belum saya pelajari. Nanti kali kita ngobrol sama Mas Ojan deh nih. Kira-kira sama itu kalau mau mulai pakai aplikasi jangan mepet-mepet di akhir tahun juga gitu. Harusnya mulai dari awal tahun gitu. Ya, karena itu kalau maksudnya persiapan untuk tahun depan. Jadi kan agak mudah. Cuma ya itu tadi ada kelemahan dan kelebihannya kan kalau untuk aplikasi. Ya, makanya ya itu tadi balik ke komitmen sih. Analisa dulu. Karena terutama yang stok obat itu kan banyak. Macamnya banyak, jenisnya banyak. Terus kadang obatnya sendiri juga banyak gitu kan. Terus kegiatan di akhir tahun itu bukan cuma ngitungin obat aja gitu kan. Masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang harus dilakukan. Nah, itu mohon diperhatikan terkait stok opname-nya. Mudah-mudahan bisa dilakukan. Kalau emang stok opname kan kalau tanggalnya itu tanggal 31 Desember kan, per akhir tahun. Harapannya tanggalnya sama atau bisa sebenarnya kalau kita mau melakukan bersiasat sedikit gitu kan. Kalaupun 31 Desember kita sudah di Singapura mungkin kan. Nah, kita bisa hitung maju di tanggal 20 gitu kan. 20 Desember udah kita mulai hitung stoknya. Nanti kita sisakan kalau di puskes itu mungkin sisakan di apotek berapa untuk persediaan 10 hari mungkin seperti itu. Jadi nanti kita yang udah di gudang itu sudah kita kunci angkanya. Kemudian tinggal ngitung yang di apotek. Itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau memang biasanya kan mau pada liburan tuh di akhir tahun. Oh, emang boleh liburan ya? Udah boleh. Oh, udah. Yakin Bu Kabit boleh. Tapi akhir tahun nggak boleh loh, kan ada edaran tuh nanti. ASN nggak boleh liburan akhir tahun. Jadi kalau liburan sekarang aja. Oh, kalau mau liburan. Dan nanti Selasa nggak selesai loh Bu Kabit kalau liburan sekarang. Ya. Karena ada teman kami juga ada yang mau liburan Bu Kabit. Siapa Mbak Bibe ya? Ke Jawa dia, sudah rindu dia Mas. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi 1 penatasan SP3B mohon segera. Kemudian 2 tadi ada jurnal penyesuaian. 3 siap-siap untuk stock of name. Kemudian yang keempat terakhir mungkin aset tetap ya. Nanti aset tetap kemarin kan kalau nggak salah yang saya sampaikan tuh berkoordinasi sama teman-teman aset. Jangan-jangan yang ada di pembukuan Simda BMD itu belum menggambarkan kondisi real yang ada di puskes, pustu, dan poskesdes. Mungkin di Simda BMD ada yang puskes nggak punya tanah, ada puskes yang nggak punya gedung, gitu kan. Coba dikoordinasikan kembali, mudah-mudahan tidak lupa, gitu kan. Karena kan izin Bapak Ibu, ini dalam rangka perbaikan pembukuan kita, gitu kan. Nanti karena bukan hanya memperbaiki LKPD, tapi akan memperbaiki laporan brut juga. Jangan sampai di laporan brut kita menyajikan ada tanah, tapi di laporan keuangan pemerintah daerah, puskes itu nggak punya tanah.
gitu ya, jangan sampai beda gitu karena kan sekarang sudah BLUT sudah ada kewajiban menyusun laporan keuangan BLUT, jadi laporan keuangannya jangan sendiri-sendiri, yang BLUT kemana, laporan BLUT kemana, laporan keuangan pemerintah daerah kemana, harapannya sinkron dan nyambung. Itu Bu Kabit mungkin yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Kemudian Bapak Ibu terima kasih atas segala perhatiannya dan semoga bermanfaat, bisa memperbaiki kinerja kita semua, tentunya terutama penata usahaan BLUT baik yang di Puskes maupun yang di RSUD. Itu Bapak Ibu sekalian, saya tutup, saya akhiri ya. Kalau ada yang masih mau berbincang-bincang, monggo. Kalau ada yang mau masih ditanyakan, boleh. Kalau melalui forum ini, melalui Japri juga boleh. Ya, Japri. Japri ke Bu Kabit juga boleh gitu kan. Bu, Gak jangan. apa-apa Mbak Reni mau masukin saya di grup juga nggak apa-apa, grup teman-teman BLUD. Ya, Bu. Masalah kok ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada diskusi apa, kita bisa di situ. Ya. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Simdanya tolong disinkronkan baik Simda keuangan maupun Simda BMD. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu. Izin live ya, Bu. Izin Mas Rois admin, kalau saya live bisa ininya Zoom-nya hidup atau ikut live juga semuanya. Kadang sama Mas Rois saya dijadikan admin. Mana Mas Rois? Yes. Izin ya Bapak Ibu ya, live ya. Stop share.